Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 menciptakan landasan baru untuk pembentukan negara kesatuan di Indonesia, meskipun dampak dan interpretasinya tetap menjadi subjek diskusi dan analisis di kalangan sejarawan dan ahli politik. Dekrit adalah suatu pernyataan atau keputusan resmi yang dikeluarkan oleh penguasa atau pemerintah, biasanya berisi perintah atau kebijakan tertentu. Pada tahun 1950, Indonesia mengadopsi konstitusi sementara yang mengatur sistem federal dengan negara bagian. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki beberapa dampak positif. 1. Stabilitas politik. Dekrit Presiden dapat digunakan untuk mengatasi situasi darurat atau krisis politik. Ini dapat membantu memulihkan ketertiban dan stabilitas dalam pemerintahan serta mencegah kekacauan lebih lanjut. 2. Percepatan reformasi. Dalam situasi tertentu, dekrit Presiden dapat mempercepat pelaksanaan reformasi penting yang mungkin terhambat oleh proses legislatif yang lambat atau oposisi politik. 3. Pemberantasan korupsi. Dekrit Presiden bisa digunakan untuk mengambil tindakan tegas terhadap korupsi dan praktik-praktik tidak etis lainnya dalam pemerintahan. Ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 4. Perlindungan hak asasi manusia. Dekrit Presiden dapat digunakan untuk melindungi hak-hak minoritas atau kelompok rentan yang mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam sistem hukum yang ada. 5. Pemulihan ekonomi. Dalam beberapa kasus, dekrit Presiden dapat digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang mendesak dan diperlukan untuk pemulihan ekonomi, seperti stimulus ekonomi atau reformasi pajak. 6. Keamanan nasional. Dekrit Presiden dapat digunakan untuk mengatasi ancaman keamanan nasional dengan cepat dan efektif, seperti dalam kasus terorisme atau invasi asing. 7. Kesejahteraan sosial. Dekrit Presiden bisa digunakan untuk mengimplementasikan program-program kesejahteraan sosial yang mendesak, seperti bantuan bencana, program kesehatan, atau pendidikan.